Alah, Dek, Dek. Ya pemirsa, seorang bocah berusia 5 tahun yang tertimbun reruntuhan gempa selama lebih dari 48 jam ditemukan dalam kondisi selamat. Aska kini dirawat di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Hari keempat pasca gempa bumi yang mengakibatkan longsor di Cianjur, Jawa Barat, puluhan warga hingga kini belum ditemukan. Di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, setidaknya ada 39 warga yang masih hilang. Selain alat berat, sejumlah anjing pelacak ikut dikerahkan ke lokasi untuk mencari warga yang diduga tertimbun material longsor. Pencarian warga di Desa Cijedil sendiri dibagi dalam 2 sesi, pagi dan siang. Sekitar 300 personil gabungan dikerahkan untuk mencari korban. Baru sekarang saya kesini. Jadi baru dapat info kalau nggak tertimbun tuh baru hari ini? Iya, emang udah dari dulu udah tahu, tapi baru kesini. Ibu kesini sama siapa aja, Bu? Kan nggak boleh. Karena nggak boleh kesini. Terus saya sekarang maksain pengen tahu lokasinya. Selain di Desa Cijedil, pencarian juga difokuskan di kawasan sekitar Warung Sate Sinta yang juga berada di Kecamatan Cugenang. Pencarian melibatkan sekitar 300 personil. Sebanyak 264 personil juga disebar ke 12 kecamatan lain untuk menyisir dan memastikan tidak ada korban lainnya yang perlu dievakuasi. Dan seperti apa kondisi para pengungsi di pendopo saat ini dan juga apakah distribusi logistik berjalan dengan baik serta merata sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, rekan Wilson Purba dan juga Jajang Diraja Negara akan menyampaikan langsung dari lokasi masing-masing. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam Wilson dan Jajang. Mungkin saya akan ke Wilson terlebih dahulu dengan laporannya. Silakan. Pagi hari ini kami sudah berbagai kegiatan bersama beberapa desa di Cugenang, diantaranya 2 desa yang kami paling membutuhkan perhatian adalah Desa Bayabang dan juga Desa Cirompok di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Nah, di 2 desa ini perlu dari pemerintah tempat ataupun lembaga-lembaga yang memberikan bantuan, karena memang di desa ini kalau untuk di Bayabang sendiri ada sekitar 1.200 pengungsi yang terdiri di 7 tenda yang disiapkan. 7 tenda yang disiapkan oleh warga maupun oleh instansi atau NGO di sana. Nah, untuk bantuan ini memang ada 7 tenda utama, namun ada banyak sekali tenda-tenda kecil yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Nah, tenda kecil ini perlu menjadi perhatian karena mereka mendirikan tenda di halaman yang ada di sekitar rumah mereka, sehingga jarang sekali ini terjangkau oleh bantuan. Seringkali para warga ini harus datang menyusuri jalan-jalan kecil, kemudian menuju ke posko utama untuk meminta bantuan, dan kemudian kembali lagi ke posko-posko kecil yang mereka dirikan secara mandiri. Nah, ada kesulitan tentu yang mereka hadapi, diantaranya adalah selama 2 hari ini Fani sudah hujan dari siang hingga sore hari, sehingga jalanan juga becek dan mereka juga harus melalui jalanan yang sempit seperti itu. Ini juga diharapkan bisa menjadi perhatian bagi para pemberi bantuan juga pada pemerintah. Sementara untuk Desa Cirompok ini sendiri, di pinggir jalan memang tidak terlihat posko-posko yang ada, namun ketika kami tadi memasuki beberapa jalan 100 meter sampai 500 meter ke dalam gang seperti itu, baru ternyata ada posko-posko swadaya yang didirikan masyarakat, dan posko-posko ini juga hanya didirikan seadanya. Kami tadi melihat hanya ada bambu dan juga hanya ada toilet secara mandiri yang
dibangun oleh masyarakat ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga lembaga yang ingin memberikan bantuan untuk bisa membagikan secara merata dan juga tepat sasaran, Fani. Baik. Dari Wilson kita beralih ke Jajang. Kalau dari lokasi Anda, apa saja yang menjadi catatan? Baik, Fani. Saat ini saya ada di Kampung Tegalega di Kecamatan Cianjur Kota. Perkampungan ini adalah salah satu perkampungan yang terparah terdampak gempa di Kota Cianjur. Dan hingga saat ini warga dari 1.000 warga yang tinggal di sini, saya dapatkan data 6 diantaranya meninggal dunia. Dan hingga hari ketiga di pengungsian, warga bersyukur sudah mendapat bantuan logistik, terutama pangan dari pihak swasta maupun pemerintah. Hanya saja untuk kebutuhan papan, warga masih merasa harus ada perbaikan. Saya akan ajak Fani untuk melihat kondisi penampungan warga di Kampung Tegalega. Nah, ini adalah kondisi warga di pengungsian. Warga umumnya tidur di bawah beralaskan terpal. Namun jika cuaca hujan, saya akan lihat Mirsa dan Fani untuk melihat tanah yang ada di sini. Nah, jika kondisi hujan, lokasi di pengungsian ini umumnya becek. Jadi warga terdampak sekali kalau terjadi hujan di sini. Nah, terkait logistik, Fani, dapat saya laporkan bahwa tadi siang bersama dengan relawan masyarakat di Cianjur, saya berusaha menjangkau salah satu desa terpencil di Kampung Tunagan di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang. Desa ini adalah kampung ini adalah kampung terpojok atau terisolir di Kabupaten Cianjur. Untuk mencapai lokasi ini, kami membutuhkan kendaraan berpenggerak roda 4, namun karena jalannya umumnya masih dalam kondisi tanah dan sering diguyur hujan, mobil kami pun sempat terjebak lumpur sehingga harus dibantu oleh warga untuk keluar dari lumpur tersebut. Dan ketika kami bertemu dengan warga, umumnya mereka baru hari ini mendapat bantuan dari kami dalam bentuk tenda maupun makanan. Dan selama kami tadi membantu mereka, kami juga berbincang-bincang dengan warga. Ternyata di situ ada warga yang melahirkan, baru saja melahirkan. Ada juga bayi yang baru berusia 3 minggu, dan ada lansia yang sudah tahun mengalami lumpuh. Jadi umumnya yang di pengungsian ini, Fani, banyak membutuhkan bantuan terutama trauma healing. Dan sampai beberapa lokasi yang datangi, umumnya mereka masih takut untuk kembali ke rumah. Jadi mereka lebih memilih tidur di luar meskipun kondisi seadanya. Demikian sementara saya dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jajang di Raja Negara atas informasinya, dan sebelumnya juga ada Wilson Purba dari lokasi tempat Anda ini bertugas masing-masing. Semua jaga kesehatan, selamat kembali bertugas, selamat malam. Sementara itu pemirsa, pencarian korban longsor di Kampung Ciberem, Desa Cijedil, Cugenang juga masih berlangsung. Banyak warga yang masih menanti kabar dari keluarganya yang hilang atau tertimbun akibat gempa. Yaya, warga Kampung Ciberem, Desa Cijelit, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia kehilangan 2 anak dan istrinya akibat gempa Senin kemarin. Hingga kini Yayang masih berharap dapat mengetahui secara pasti kondisi keluarganya dan bertemu walau untuk terakhir kalinya. Saat gempa, 2 anak dan istrinya berada dalam rumah sekaligus warung dan tertimbun longsor. Hanya Yayang dan 1 anaknya yang selamat dari bencana itu. Tak hanya Yayang,
Agus Supardi juga kehilangan istri dan anaknya. Agus turun langsung untuk mencari keluarganya dengan alat seadanya. Ia terus menggali tumpukan tanah di tempat rumahnya tertimbun dengan harapan dapat menemukan istri dan anaknya yang hilang akibat longsor usai gempa mengguncang Cianjur. Lagi gali. Gali apa Pak? Ngegali istri saya kalau ketemu gitu di sini, soalnya udah ketahuan posisinya di sini gitu. Ini rumah saya, maksudnya gitu. Istri sama anak? Sama anak. Berapa orang? 2 orang. Jadi 3 orang yang ketimbun Pak ya? Enggak, 2 orang. 2. Oke. Istri sama anak, gitu maksudnya. Pak, ini harapannya seperti apa mungkin Pak ke pemerintah, atau diterjunkan alat berat atau seperti apa? Ya pengennya mah gitu, soalnya pengen cepat gitu, pengen cepat. Soalnya kan di sini masih banyak yang belum ketemu gitu. Agus, seperti warga-warga lain yang kehilangan keluarganya, berharap dengan bantuan petugas bisa menemukan jenazah anak istrinya agar bisa dimakamkan secara layak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan 272 orang meninggal dunia akibat gempa bumi Cianjur. Selain itu, 56.311 rumah warga rusak diakibatkan bencana yang terjadi. Seperti kita ketahui bersama, ini sudah hari keempat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Perkembangan terakhir terkait jumlah korban, hari ini sejumlah 272 jenazah. Karena hari ini ditemukan 1 jenazah atas nama Ibu Nining, umur 64 tahun. Kemudian material, ya ini juga didata terus. Ini laporan dari desa dan dari camat langsung ke posko utama penanganan gempa bumi di Cianjur ini. Ada semuanya yang rusak untuk rumah 56.311, rusak berat 22.267, rusak sedang 11.836, rusak ringan 22.208. Ini data dari kepala desa ke camat yang dilaporkan pada kita. Sementara itu, polisi menangkap 3 warga yang melakukan pengadangan mobil bantuan bagi korban gempa Cianjur. Namun setelah diperiksa dan diberi pengertian, ketiga warga tersebut langsung dipulangkan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur. Polda Jawa Barat mengamankan 3 warga yang terekam dalam video viral pengadangan mobil pengangkut bantuan korban gempa Cianjur. Serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kita udah janji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Dalam video yang beredar luas di media sosial, sejumlah warga meminta mobil pengangkut bantuan korban gempa untuk menurunkan bantuan langsung bagi warga sekitar di kawasan Rancagoong. Kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Karena menolak untuk menurunkan bantuan, warga memaksa pengemudi untuk putar balik. Setelah diperiksa dan diberi pengertian, ketiga warga yang diamankan langsung dipulangkan. Kita mengamankan ada 3 orang masyarakat yang memang terdapat dalam video tersebut. 3 warga yang ada di dalam video tersebut ini merupakan warga yang juga terdampak dari bencana ini. Sehingga begitu kita lakukan pemeriksaan dengan dicek, kita memaklumi kondisi tersebut. Nah, akhirnya yang bersangkutan sekarang kita kembalikan ke tempatnya lagi. Kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Polisi mengimbau warga yang ingin memberikan bantuan bagi korban gempa untuk menyalurkannya melalui lembaga resmi agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri kembali mengunjungi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kedatangan kedua Jokowi ini untuk memastikan distribusi logistik dilakukan dengan baik dan merata.
Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi lokasi gempa di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat untuk memastikan evakuasi korban gempa bisa berjalan baik. Jokowi juga memastikan pendistribusian logistik berjalan dengan baik dan merata. Selain itu, dalam kunjungan kedua ini, Jokowi menjenguk korban luka di RSUD Sayang didampingi sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja. 39 yang belum ditemukan, sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi, dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga, karena memang ini titiknya banyak. Presiden juga membawa bantuan makanan dan alat sholat untuk korban gempa. Sebanyak 7 sepeda motor yang terparkir ringsek usai ditabrak mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.